Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan eksponensial. Bentuk-bentuk persamaan eksponensial ada sebagai berikut. Yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat m dengan basis yang sama dan pangkat yang berbeda, satunya fungsi dan satunya m. Seperti ini, syaratnya A harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Yang dihitung adalah fx sama dengan m. Yang B, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan syarat yang sama dengan poin A. Yang dihitung yaitu pangkatnya saja, fx sama dengan gx. Yang C, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan basis yang berbeda, basisnya angka ya, pangkatnya berupa fungsi. Syaratnya sebagai berikut ini ya, bisa dilihat sendiri. Maka yang dihitung hanya pangkatnya saja, disama dengankan 0. Pangkatnya harus berbentuk fungsi. Terus yang keempat itu basisnya sama, basisnya berbentuk fungsi dengan pangkatnya berbeda, tapi pangkatnya juga berbentuk fungsi. Maka penyelesaiannya ada 4 langkah, harus dilakukan semuanya. Yang pertama fx sama dengan gx, ini pangkatnya. Yang kedua hx yang sama, itu sama dengan 1. Nomor 3 hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx keduanya harus positif. Dan yang 4 hx sama dengan min 1 dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Yang kelima fx pangkat hx, gx pangkat hx yang sama pangkatnya. Syaratnya cuma 2 ya, sebagai berikut ini. Yang ada syaratnya cuma nomor 2. 6 itu adalah persamaan kuadrat eksponensial. Nanti kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Lanjut yang ke contoh soal yang poin D, kita akan fokus ke poin D, E, dan F saja. Oke ya. Dan contoh pertama ini adalah contoh dari poin D yang bentuknya yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Soalnya yaitu adalah 2x plus 5 pangkat 3 min x ya, sama dengan 2x plus 5 pangkat 2x min 1. Oke ya, jadi basisnya sama-sama berbentuk fungsi dan fungsinya sama. Nah, tentukan himpunan penyelesaian soal di atas. Oke, kita akan coba jawab ya. Sebelum menjawab, kita cari dulu fx sama hx-nya dan gx-nya kita tentukan terlebih dahulu biar nggak salah nanti waktu dimasukkan ya. Fx-nya pangkat yang sebelah kiri, boleh yang kanan atau boleh yang kiri, terserah ya, tergantung kalian menamainya yang mana. Gx-nya kalau saya yang kanan, berarti 2x min 1. Terus yang sama yaitu hx-nya, nah saya kurungin dulu ya, hx-nya itu yaitu yang basis ya, 2x plus 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah pertama, yaitu fx sama dengan gx. Nah ini kan fx-nya 3 min x, sedangkan gx-nya 2x min 1. Kita hitung 2x min x min 1 min 3. Min 3x sama dengan
negatif 4. X sama dengan negatif 4 per negatif 3. Ketemunya 4/3. Terus yang langkah kedua yaitu HX sama dengan 1. HX sama dengan 1 berarti 2X plus 5 sama dengan 1. 2X sama dengan 1 kurangi 1 kurang 5, 2X sama dengan negatif 4, X sama dengan negatif 2. Nah, ini langsung jadi himpunan penyelesaiannya karena tidak ada syaratnya untuk poin A sama poin B ya. Jadi hasilnya tadi langsung jadi himpunan penyelesaiannya. Yang ketiga, langkah ketiga adalah HX sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx keduanya harus positif. HX-nya 2x plus 5 sama dengan 0, 2x sama dengan min 5, x sama dengan min 5/2. Belum selesai untuk poin C, kita harus mencari syaratnya terlebih dahulu. Di Fx dan Gx itu harus positif. Syaratnya F min 5/2 kita masukkan ke fungsi Fx ya, substitusi ke fungsi Fx jadi 3 min 5/2 sama dengan 3 plus 5/2 sama dengan kita samakan penyebutnya jadinya 2 ya, 6 plus 5 ketemunya 11/2. Positif kan? Nah, positif. Selanjutnya kita cari yang Gx-nya. Nah, ini yang Fx tadi saya namai syarat 1. Yang syarat kedua yaitu untuk Gx. Gx kita substitusikan juga dengan min 5/2. Jadi 2 kali min 5/2 min 1 sama dengan min 5. Oh iya ya, langsung aja, harusnya dicoret juga bisa ya. Ini kita samakan penyebutnya juga bisa, terserah. Hasilnya akan tetap min 6. Nah, karena negatif jadi X sama dengan min 5/2 itu tidak memenuhi karena harusnya itu dua-duanya positif. Kalau salah satunya negatif maka X-nya tidak memenuhi syarat ya. Jadi harus dua-duanya positif. Untuk yang D yaitu HX sama dengan min 1, kita cari dulu X-nya berapa. Nah, ini kan min 1, min 6, min 5 jadinya min 6. X sama dengan min 3. Nah, syaratnya adalah F min 3 itu harus keduanya genap atau harus keduanya ganjil. Jadi Fx-nya, hasil Fx sama Gx-nya keduanya genap atau keduanya ganjil. Nah, ini tadi ya, min positif jadi min 5/2 nya tidak memenuhi. Nah, terus F min 3 kita substitusikan jadi berapa? 3 min 3 sama min 3 sama dengan 6. Terus yang kedua min 3 sama dengan 2 kali min 3. Berapa ini? Min 7 ya. Min 7. Karena negatif berarti dia tidak genap maupun tidak ganjil. Jadi tidak bisa. Kan harusnya yang keduanya genap atau keduanya ganjil. Berarti X sama dengan negatif 3 juga tidak memenuhi. Nah, tidak memenuhi. HP-nya adalah
min 2 ya, sama ini kan, min 2 dan 4/3. Nah, ini ada dua soal nomor 1 dan nomor 2 yang sesuai dengan contoh soal yang baru saja saya berikan. Silahkan mau dikerjakan boleh. Nah, itu ada nomor absen bagi pelajar, silahkan nomor absennya dimasukkan ke situ untuk dicoba-coba, siapa tahu langsung bisa ya nanti gitu. Nah, kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu contoh yang sesuai dengan poin E, yaitu bentuk fx atau gx ya, terserah, pangkat hx sama dengan fx pangkat hx, jadi yang sama adalah pangkatnya, sedangkan basisnya sendiri berbeda. Tapi basis dan pangkat dua-duanya berbentuk fungsi. Oke. Contohnya soalnya yaitu 2x min 3 pangkat x kuadrat min 2x plus 2x berapa ya? 3 aja lah ya. Oke, kita ubah jadi negatif 3 sama dengan berapa ya, fx nya 4x min 1 dipangkatkan sama, pangkatnya harus sama ya, x kuadrat min 2x min 3. Oke, nah kalau sudah kita akan coba jawab. Tapi sebelum menjawab kita cari dulu hx, fx, gx nya yang mana aja ya. Kita tulis dulu untuk berjaga-jaga biar nggak salah gitu loh, biar teliti. Hx nya x kuadrat min 2x min 3, sedangkan fx nya 4, yang ini ya, berarti 4x, terserah sih, fx gx boleh balik terserah ya. 4x min 1, gx nya 2x min 3. Oke. Nah, kita masuk ke langkah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu fx sama dengan gx. Ingat, langkah yang dibentuk ini cuma 2, tidak sampai 4 yang seperti poin sebelumnya tadi ya. Oke, seperti ini. 4x min 1 sama dengan 2x min 3 min 3 plus 1. 2x sama dengan min 2x sama dengan negatif 1. Ini adalah hasil dari langkah pertama. Langkah kedua yaitu hx nya sama dengan 0. Hx di sini itu pangkatnya yaitu x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan x 3 berarti 3 sama 1 min plus. Oke, x sama dengan min 1, lalu x sama dengan 3. Nah, setelah itu yang poin B ini belum selesai, kita cari dulu syaratnya. Yaitu syaratnya adalah fx-nya tidak boleh sama dengan 0, gx-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, si fx-nya kita masuk substitusi min 1 dulu ya. Jadinya f min 1 sama dengan 4 kali min 1 sama dengan min 5 ya, min 5. Terus G min 1 sama dengan 2 kali min 1 min 3, ketemunya berarti min 5. Tidak sama dengan 0, tidak sama 0, berarti X sama dengan min 1 itu memenuhi syarat. Oke. Terus yang 3 kita substitusikan ke fungsi juga, jadinya
4 pangkat 3 min 1 11. G pangkat substitusi ke fungsi G 2 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, ini juga tidak sama dengan 0, yang ini juga tidak sama dengan 0. Maka dari itu himpunannya adalah min satunya kan ada 2, ditulis 1 kali saja, min 1,3. Oke, ini adalah himpunannya. Nah, ini 2 soal, yaitu ada soal yang bisa kalian kerjakan. Ini ada nomor absennya, itu nanti bisa kalian masukkan ke situ nomor absen kalian. Kalian coba dikerjakan betul-betul, siapa tahu nanti langsung bisa. Oke. Setelah ini kita lanjut ke poin F, yaitu persamaan kuadrat eksponensial. Nah, untuk persamaan kuadrat eksponensial, soal-soalnya tuh gak jauh-jauh dari seperti ini ya. Jadi kita nanti pakai pemisalan. Nah, contohnya misalkan seperti ini, 6 pangkat 2x min 7 kali 6x plus 6. Misalnya itu P itu sama dengan yang ini, yang ada x-nya, berarti 6x ya. Loh, duanya gimana Bu? Nah, ini duanya. Itu kan perkalian 2 kali x. Kalau perkalian dalam perpangkatan itu jelas berarti perkalian ya, bisa diubah jadi perkalian. 6 pangkat x dikalikan 2, jadi pangkatnya yang dikalikan. Nah, kita ubah menjadi P seperti ini, lalu kita faktorkan. Nah, P sama dengan 1, P sama dengan 6. Lalu kita cari 6 pangkat X sama dengan 1. 6 pangkat berapa yang hasilnya 1? Berarti 6 pangkat 0. Kita coret 6-nya, X-nya sama dengan 0. Terus P sama dengan 6. 6 pangkat X sama dengan 6. Nah, sudah pasti 1 ya. Jadi coret aja, X-nya sama dengan 1. Himpunannya yaitu 0 dan 1. Bonus yaitu saya kasih lagi satu contoh yang mirip dengan nomor 3 yang barusan tadi itu, tapi agak sedikit ada yang beda ya. 2 pangkat 2x dikurangi 3 pangkat 2x plus 1. Nah, di sini ada pangkat x plus 1 ditambah 8 sama dengan 0. 2 pangkat 2x pangkat dikalikan jadi 2 pangkat x dipangkatkan 2 ya. 2 dipangkatkan 2 lalu dikurangi 3. Nah, 2x nya saya tulis, tambah itu sama aja kayak kali, perkalian perpangkatan itu pangkatnya bisa ditambah. Nah, ini kita balik jadi kali plus 8. Nah, di sini tetap saya tulis 2 pangkat x pangkat 2. Nah, ini saya pindah ke depan 2 pangkat satunya jadi min 3 kali 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat x plus 8. Nah, ini dulu tetap aja saya tulis tetap ya. Ini jadi min 6 pangkat 2x plus 8 sama dengan 0. Misalnya P sama dengan 2 pangkat x. P kuadrat min 6P plus 8 sama dengan 0. Kita faktorkan P 4 sama 2 plus minus. Nah, P sama dengan 2, P sama dengan 4. Ya, ini P nya diganti lagi menjadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1, X sama dengan 1. Ya, ini jadi 2 pangkat X sama dengan 4. Ya,
pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, dicoret 2-nya, jadi X sama dengan 2. AP-nya yaitu 1 dan 2. Nah, ini ada satu soal lagi yang sama dengan nomor 3 dan 4, contoh soal nomor 3 dan 4. Silakan dikerjakan. Saya harap kalian bisa ya, karena ini tidak jauh beda dengan yang nomor 4 tadi. Ya, oke. Semoga pembelajaran saya hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan kalian bisa jago dalam matematikanya. Salam sehat terus, tetap jaga kesehatan. See you.